suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman. Silakan menyiapkan. Siap. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Duduk. Berdoa. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Naila. Kenapa Naila? Sakit. Dari hari apa? Hari Jumat? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu tentang teks prosedur kompleks. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang teks prosedur kompleks, sekarang Ibu bertanya dulu. Apa materi yang sudah kita pelajari kemarin? Coba tunjuk tangan. Ya, silakan. Okta. Materi pada bab kemarin ialah mengkritisi informasi tentang tokoh mengenai kritik dan esai. Iya, benar. Terus ya. Ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur kompleks. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi. Teks prosedur kompleks sudah pernah kalian pelajari belum? Di kelas 10? Kelas 11? Teks prosedur kelas 10, ya. Namun itu hanya teks prosedur saja. Tapi di kelas 12 ini kakak kalian akan mempelajari tentang teks prosedur kompleks. Ya, Ibu akan menunjukkan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada teks prosedur kompleks ini. Ya, tujuannya adalah menggunakan sumber informasi yang valid untuk menulis teks prosedur tentang materi kompleks dengan alur yang runtut atau yang runut. Bagaimana capaian pembelajarannya? Nah, jadi pencapaian pembelajarannya itu tentang menulis teks prosedur tentang materi kompleks yang dikenalinya dengan alur yang runtut, menulis teks deskripsi dan eksposisi dengan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid. Dari segi pembelajaran
pembelajaran online. Nah, itu bertanya lagi. Kalian pernah tidak mendaftar perlombaan kalau misalkan perlombaan itu sistemnya online, daring? Daftarnya bagaimana? Seperti itu. Pernah tidak? Pernah. Misalkan mendaftar apa? Olimpiade. Ya, benar. Terus apa lagi? Kalau di daerah kita food PTBA kan pernah membuat sebuah acara seperti membaca pidato, membaca puisi, itu sistemnya online. Jadi bagaimana cara mendaftarnya? Ya lewat online. Ya, tes prosedur itu apa sih? Ya, jadi tes prosedur itu adalah tes yang berisi tujuan, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Kalau pekerjaan itu dilakukan secara tidak runtut, tidak runut, itu akan apa? Akan salah, tidak akan berhasil. Kita contoh temannya, cara membuat mie, Bu. Bagaimana cara membuat mie? Dari segi merebus air. Sudah direbus air, baru masukkan mie. Tidak mungkin dibolak-balik kan? Mie-nya dulu baru airnya, tidak mungkin kan? Iya, bisa-bisa nanti mie-nya mau putus. Nah itu, ya, jadi harus sesuai dengan runtutannya. Jadi sistem teks prosedur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, ya. Yang keempat tahapan. Ya, jadi tahapan ini ya tadi yang runut tadi, yaitu berupa tahapan itu juga dengan penomoran, berupa tahapan itu juga dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berupa tahapan itu juga dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, sekarang, kemudian, setelah, dan seterusnya. Dan tahapan biasanya digunakan dengan kata yang menunjukkan perintah. Tambahkan, aduk, tiriskan, dan panaskan. Itu kalimat perintah. Bisa memberikan contoh tes prosedur itu, ya, silakan Nak. Cara menggunakan komputer. Menggunakan komputer atau membuka komputer. Ya, boleh ya. Siapa lagi ya? Prosedur budidaya ikan koki. Cara budidaya ikan koki. Boleh. Ya, silakan. Cara memasak mie yang benar. Iya, cara membuat atau memasak mie yang benar sesuai dengan runtutnya. Ya. Terima kasih ya. Ya, seluruh jawabannya itu sudah benar. Nah, kemarin sudah Ibu kirimkan ya instrumen daya belajar siswa. Sudah diisi dan setelah Ibu lihat di sini sudah Ibu rangkumkan sesuai dengan daya belajar kalian. Ya, yang pertama itu visual, yang kedua itu audiotori, yang ketiga kinestetik. Nah, jadi ini sudah Ibu bentuk kelompok sesuai dengan grup A, B, C. Yang A itu visual, yang B itu audio, yang C itu kinestetik. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan memberikan tugas LKPD
Nah, ini kan ada data, ya, ada tabel, diagram. Nah, ini cara mengerjakannya. Ya, jadi kalian buat di tugas 2 ini. Ini kan ada langkah-langkah mengurus hak cipta. Ya, sampai dengan selesai. Nah, jadi pertanyaannya, kalian itu gunakan kalimat kalian sendiri, tapi memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa kita, bahasa ibu ya. Susunlah sesuai dengan kalimat kalian. Ya, kira-kira apa? Iya, prosedurnya. Ya, bisa ya? Nah, ya, yang mana kira-kira nih teks prosedurnya? Oh ya, nah, jadi tinggal ditulis saja di LKPD-nya. Kalau yang ini, apa? Teks prosedurnya yang mana? Belakang, cara memasak dan cara menyaji. Iya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Saya Octavia Ramadhani dan Saya Rizkika Celsa Azizia. Saya Isan Ramadhani. Saya Enang Dalsatia. baik, tugas yang Ibu Elmita berikan ialah membuat teks prosedur dengan bahasa kalian sendiri. Gunakan istilah dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Perkenalkan, saya Syakiriani. Saya Rezika, saya Mutiara Sekali. Saya Adek. Kami mendapatkan tugas dari Ibu Elmita, ialah untuk mencari teks prosedur di konten YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara. Saya Siska Malia. Saya Andika. Kami dari kelompok 3 yang kelompok estetik akan mempresentasikan tugas dari bahan kita, yaitu membuat teks prosedur dari sebuah produk. Dari suatu produk. Ya, baiklah, untuk hari ini pembelajarannya sudah cukup ya. Alhamdulillah 3 kelompok itu sudah maju ya. Dan Ibu apresiasi setiap kelompok itu hasil LKPD-nya sudah bagus dan sempurna ya. Apalagi yang kinestetik ya, lebih mencari mengeksplor lagi tentang teks prosedur ya. Nah, baiklah, Ibu akan merefleksi lagi pembelajaran pada hari ini bahwa teks prosedur itu ya dilakukan suatu kegiatan yang memang sesuai dengan langkah-langkah. Kalau langkah-langkah itu tidak sesuai, maka gagal. Ya, maka suatu kegiatan tersebut akan gagal. Nah, ya jadi untuk minggu depan ya kita akan mempelajari mempresentasikan lagi mengenai teks prosedur dengan tugas yang kedua. Ya, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini kita akan tutup ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Oktavia Ramadhani. Di sini saya akan memberi komentar sebagai perwakilan dari kelompok A visual. Mengenai pembelajaran diferensiasi, ini sangat membantu kami karena dapat memberi pelajaran materi sesuai pemahaman serta kemampuan dan minat kami. Seperti visual. Visual ini mempelajari materi yang menampilkan video, gambar, dan grafik yang menarik. Serta ini juga dapat membantu kami mengingat dengan cepat dan memahami materi dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Maria Ibrahimia. Saya perwakilan dari kelompok C, yaitu kinestesi. Ini saya akan menyampaikan komentar tentang pembelajaran diferensiasi. Pada metode pembelajaran ini cenderung lebih suka melakukan, menyentuh, bergerak, merasa, ataupun mengalami secara langsung. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Auditori kelas 12-2, akan menjawab pertanyaan. 1. Tuliskan dan jelaskan teks prosedur yang ditemukan di produk tersebut. 2. Apakah teks prosedur tersebut sudah sesuai dengan urutannya? Jawab. 1. Bahan: 1 bungkus agar-agar tanpa warna, 2 saset Milo, 6 sendok makan gula pasir, 600 ml air atau setara dengan 3 gelas air. B. Alat: 1 panci, 2 spatula, 3 kompor, 4 sendok, 5 cetakan, 6 gelas, 7 piring. C. Langkah-langkah: siapkan panci dan masukkan agar-agar tanpa warna, bubuk Milo dan masukkan juga gula pasir beserta air 3 gelas. Sebelum kompor dihidupkan, aduk-aduk terlebih dahulu sampai agar-agarnya melarut. Kemudian, hidupkan kompor dan aduk memakai spatula hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit. Tuangkan agar-agar ke dalam cetakan dan tunggu hingga mengeras. Jika agar-agar sudah mengeras, keluarkan dari cetakan dan agar-agar siap disajikan. 2. Teks tersebut menjelaskan tentang cara pembuatan puding coklat. Teks tersebut berisi alat dan bahan, serta langkah-langkah pembuatan, maka teks tersebut sudah berturut-turut.